Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kita dengan rahmat dan ridhonya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini, karena Allah melapangkan dada kita untuk mudah menuju masjid ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Harapan kita dan selalu tidak berubah harapan tersebut setiap kali kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, kiranya Allah menghitungnya sebagai kebersyukuran seorang hamba atas nikmatnya, kemudian ridho dan menambahkan lagi kenikmatan-kenikmatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah pupus kita mengucap sampai dengan akhir hayat kelak nanti, karena keinginan untuk bisa bertemu dengan Nabi pun tidak pernah putus dari asa kita semua. Dan berharap semua salawat kita sepanjang hayat adalah salawat-salawat yang mencerminkan kecintaan kepada baginda Nabi dan kendaraan yang akan kita gunakan untuk bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang bahwa salah satu kisah yang selalu saja Allah ulang dalam Al-Quran, beberapa kali terulang dalam beberapa surat. Cerita tersebut adalah cerita Nabi Adam alaihissalam beserta dengan pasangannya yang kita kenal Hawa dan musuh abadinya bernama Iblis laknatullah alaih. Bahwa berulangnya kalimat ataupun cerita tentang Nabi Adam itu dipahami oleh para ulama bahwa kalau pengulangan-pengulangan itu dilakukan, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia, disebabkan karena manusia itu makhluk yang lupa ataupun lalai. Atau bisa jadi, kata sementara ulama, pengulangan tersebut lebih disebabkan karena kalau peringatan pertama tidak direspon, kemungkinan peringatan kedua tidak diindahkan, maka kemungkinan peringatan ketiga dan seterusnya. Sehingga memang kenyataannya kadang-kadang kita sudah mendapatkan peringatan, tapi pada saat awal peringatan tersebut sama sekali tidak meresponnya. Akhirnya beberapa kali itu diulang, diingatkan seperti ucapan orang tua atau nasihat orang tua kepada anaknya. Pada akhirnya nasihat tersebut pun didengar dan bermanfaat. Begitulah Al-Quran menceritakan berulang beberapa kali, entah Nabi Adam kah, dengan Bani Israel kah, dan segala macamnya. Pengulangan tersebut mengingatkan kalau satu masa belum diindahkan, mungkin di kali lain dia akan mengerti. Nah, kemarin pada saat pertama saya menjelaskan surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Mulai diceritakan bahwa para ulama menyimpulkannya bahwa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh, makkannakum, kami Allah telah menempatkan kamu di bumi ini dengan kokoh tidak bergerak. Makanna itu diam tidak bergerak. Maka dalam ilmu fikih diperkenalkan ada duduk mumakin. Duduk mumakin itu duduk kalau orang sudah duduk kemudian badannya tidak berubah, diam, maka orang tersebut mumakin namanya. Bapak ibu yang saat ini duduk di hadapan saya, kalau dalam bahasa fikih ini namanya duduk mumakin. Duduk mumakin yang tidak mungkin atau sulit rasanya, maaf, bokong atau pantat ini ngangkat. Karena teteknya dia, karena kokohnya dia, inilah duduk mumakin. Sehingga dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kalau ada orang duduk mumakin tidak bergerak,
kemudian dia tertidur, maka wudunya tetap dianggap tidak batal. Itu muwakin. Kalau dalam kaidah ilmu fikihnya mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak bergerak dia mumakin, maka wudunya tidak batal meskipun tidur itu berjam-jam sekalipun. Asal mumakin. Berbeda dengan rebahan. Kalau sudah rebahan sebentar sekalipun, hanya 2-3 menit, kemudian dia rebah dan tertidur, maka tidur dengan kondisi rebahan ini menyebabkan batalnya wudu. Tapi kalau mumakin tidak, karena diam, itulah makna mumakin. Sementara ulama berpandangan kenapa tidur mumakin ini tidak membatalkan wudu? Karena rasanya kalau orang tidur mumakin itu memang sulit untuk batal, salah satunya kentut. Susah tuh. Kalau orang duduk mumakin, kentut itu nggak bisa. Kalau orang duduk kayak bapak begini, terus kemudian kondisinya pengen kentut, nggak mungkin begini bisa kentut. Pasti bapak pengen geser dulu gini, ini angkat. Nah baru deh keluar. Nah makanya diam-diam menyebabkan kata ulama nggak mungkin dia kentut, maka tidak membatalkan wudhu. Nah makanakum, kami menempatkan kalian di muka bumi seperti itu, nggak bergerak. Meskipun kondisi bumi bergeraknya luar biasa, magma dalam perut bumi ini terus saja memberontak, ingin keluar dia. Yang ditandai dengan letusan gunung. Bumi ini sedang berputar mengitari matahari, dia kencengnya luar biasa. Tapi bukankah kita tidak terlempar? Ya, kemudian dia berputar terus pada porosnya yang sampai ratusan ribu kilometer per detiknya. Dia juga tidak bergetar. Kami mendapatkan kamu di bumi tidak bergetar sama sekali, tidak berubah. Walaqad makkannakum, kami yang menjadikan kamu begitu. Sehingga ada ungkapan dan bahasa kita yang dalam kaidah keagamaan kata itu salah. Tapi orang sudah biasa mengungkapkan itu. Kalau ada orang sampai ke puncak Everest yang susah didaki, terus kemudian dia tancapkan bendera, saat itulah dia bicara, ataupun kita mengungkapkannya, akhirnya manusia sudah sanggup menundukkan puncak tertinggi di dunia ini, puncak Everest. Mampu menundukkan puncak tertinggi, puncak Everest. Kita suka bilang begitu tuh. Akhirnya manusia mampu menundukkan alam. Itu bahasa yang sering kali kita dengar. Maka dalam kaidah beragama atau agama Islam, nggak ada manusia yang sanggup untuk menundukkan alam semesta ini. Puncak Everest tidak sanggup ditundukkan oleh manusia. Kenapa alam tidak mungkin ditundukkan oleh manusia? Karena alam Allah tundukkan kepada manusia agar manusia tenang hidup di alam semesta ini. Jadi alam ini tunduk kepada Allah untuk tunduk kepada manusia. Allah memerintahkan alam agar dia tunduk, agar manusia bisa hidup di dalamnya. Andai alam ini tidak ditundukkan oleh Allah, nggak mungkin kita bisa hidup di alam semesta ini. Karena alamnya tunduk kepada Allah. Maka benar ucapan Nabi ketika beliau mengendarai untanya kah, kudanya kah. Kemudian dia bilang, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini semua. Untanya ditundukkan. Sehingga unta itu tunduk kepada Allah, akhirnya manusia bisa menggunakan unta sebagai kendaraan. Nggak ada yang bisa menundukkan. Ya, jadi ungkapan-ungkapan manusia terlalu sombong mengatakan akhirnya manusia menundukkan alam atau puncak tertinggi sudah ditundukkan oleh manusia. Nggak ada. Keberhasilan manusia naik ke puncak Everest itu karena Allah mengizinkan udaranya cerah, kemudian anginnya tenang, sehingga akhirnya manusia bisa naik setapak demi setapak, akhirnya sampai pada puncak tertingginya dan menancapkan benderanya. Kenapa bisa begitu? Karena alamnya ditenangkan oleh Allah. Andai kata Allah tidak menenangkan alam dan tidak menundukkan alam itu, nggak ada manusia yang sampai. Bukankah beberapa kali pendakian itu gagal disebabkan cuaca buruk? Dia tidak tunduk kepada manusia. Nah, Allah pertama kali mengingatkan, sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi ini, makkannakum, bergetarnya bumi ini tidak menyebabkan gelas di air ini berubah sama sekali. Padahal dia sedang dilemparkan oleh Allah mengitari matahari. Pada saat yang sama dia berputar pada porosnya sampai ribuan kilometer per detik. Nah, itu ayat yang kemarin, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan bagi kalian
kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Sayangnya sedikit sekali manusia yang bersyukur dalam pengertian mampu mengelola itu semua sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Kalau ngelihat terjemahnya begini. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, tsumma kemudian sawwarnakum, kami membuat rupa atau bentuk kalian semua. Kami telah menciptakan kalian semua, kemudian pada saat yang sama kami pun membuat ataupun membentuk rupa kalian semua. Setelah selesai semuanya, qulna lil malaikati, maka kami berfirman kepada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka seketika selesai ada perintah sujud, sujudlah semua kecuali iblis. Lam yakun, dia tidak termasuk minasajidin, golongan orang-orang yang sujud. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama begini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjelaskannya atau Allah menyampaikannya dengan kalimat, sungguh kami telah menciptakan kalian. Allah menciptakan Adam, mengungkapkannya kata sementara, aku menciptakan Adam. Tapi ketika Allah menciptakan kita, anak cucu Adam, maka Allah menyebutnya kami menciptakan kalian semua, wahai keturunan Adam. Sekali lagi, ketika Allah menyatakan menciptakan Adam, aku ciptakan Adam itu. Tapi ketika Allah menciptakan keturunan-keturunan Adam, maka redaksinya dirubah oleh Allah. Kami menciptakan kalian, wahai keturunan Adam. Menarik kata para ulama, kenapa ketika Allah menciptakan Adam, aku menciptakan Adam, sementara ketika menciptakan keturunan Adam, kita anak manusia, kami menciptakan Adam. Kenapa berubah dari aku menciptakan, berubah menjadi kami menciptakan? Sungguh kami telah menciptakan kalian. Akhirnya saya sependapat dengan para ulama yang menjelaskan begini, bahwa kalau ada redaksi kata ganti Allah kami, perubahan dari kata aku, asalnya aku, terus kemudian berubah menjadi kami. Atau ada kata kami dalam Al-Quran menunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ini dipahami oleh para ulama ahli bahasa dan sekaligus ulama fikih bilangnya, kalau ada kata kami dalam Al-Quran menunjuk kepada Allah, maka hal itu harus dipahami oleh kita sebagai upaya Allah melibatkan manusia dalam persoalan itu. Ya, kalau ada kami dalam Al-Quran, itu merupakan isyarat Allah mengikut sertakan makhluk atau manusia dalam persoalan itu. Kami itu, rata-rata kami itu Allah melibatkan makhluknya dalam persoalan itu. Tapi kalau aku, nggak ada keterlibatan makhluk di situ. Maka ketika sekali lagi menciptakan Adam, aku ciptakan dia. Bahkan kalau Allah memerintahkan manusia beribadah, beribadahlah kalian kepadaku, bukan kepada kami. Kalau ibadah itu kepadaku, ibadah kamu kepadaku. Artinya nggak ada keterlibatan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Begitulah kata kami dan kata aku menurut pandangan para ulama. Sehingga kami menciptakan, melibatkan kita manusia semua atau nyaris 99% kata kami melibatkan manusia atau makhluk. Makanya kalau kita melihat kata rezeki dalam Al-Quran, kata rezeki selalu saja muncul dengan ungkapan kami memberikan rezeki kepada kalian. Wa mimma rozaknakum, dan kami memberikan rezeki kepada kalian. Atau wa mimma rozaknahum, kami memberikan rezeki kepada mereka semua. Kami, bukan aku memberikan rezeki, tapi kami memberikan rezeki kepada kalian semua.
Kenapa Allah menggunakan kami memberikan rezeki? Karena persoalan rezeki itu memang di tangan Allah, tapi manusia ikut andil dalam persoalan rezeki itu. Kalau ada orang bilang, kalau sudah rezeki kan di tangan Allah Pak, Allah yang ngatur. Benar, di tangan Allah dan Allah yang ngatur. Tapi pengaturan itu tergantung pula usaha yang dilakukan oleh makhluk. Itu rezeki kan sudah di tangan Allah Pak, benar. Tapi Allah melibatkan manusia dalam persoalan turunnya rezeki itu kepada makhluk. Maka sampai ada ungkapan orang dulu, kalau sudah rezeki sih nggak bakal kemana-mana Pak. Kalau sudah rezeki nggak bakal kemana-mana. Itu kan sebenarnya masih ada lanjutannya. Kalau sudah rezeki kan nggak bakal kemana-mana Pak. Bener, tapi kalau kita nggak kemana-mana juga nggak dapat rezeki. Itu lanjutannya tuh. Nah kalau gitu bukankah kita harus kemana-mana? Kalau udah jodoh sih nggak bakal kemana-mana Pak. Kalau kita nggak kemana-mana juga nggak dapat jodoh. Kalau gitu bukankah ada usaha? Bahkan untuk jodoh ini Nabi bilang laki-laki menikahi seorang perempuan disebabkan karena dalam diri perempuan itu ada 4 faktornya. 1 karena kecantikannya, 2 karena keturunannya, 3 karena hartanya, 4 karena agamanya. Kalau gitu yang memikat laki-laki untuk akhirnya menikahi perempuan tersebut kan karena 4 faktor. Yang seharusnya dalam tanda petik, seorang perempuan itu bisa menjual 4 itu setidaknya. Atau kalau tidak, 1 aja lah, agamanya. Setidaknya agamanya dan akhlaknya membuat laki-laki tertarik kepada orang tersebut. Akhlak kalau gitu yang membuat tertarik. Kalau gitu bukankah ada usaha laki-laki dan usaha perempuan? Saya kalau lagi umrohan atau hajian, mungkin Ustadz Ali juga begitu ya. Ketika sampai di Padang Arafah, itu kan ceritanya cerita Nabi Adam sama Hawa kan, Padang Arafah itu. Katanya populer Nabi Adam turun di Kashmir, India. Hawa turun di Jeddah, gitu kan. Maka Nabi Adam berjalan menuju Padang Arafah, Jabal Rahmah itu. Kemudian Hawa apa diam di Jeddah? Kan enggak, jalan juga kan dia. Jalan sampai akhirnya dipertemukanlah oleh Allah di Jabal Rahmah. Kalau gitu bukankah untuk mendapatkan pertemuan itu Adam jalan dari Kashmir, Hawa jalan dari Jeddah. Dua-duanya melakukan aktivitas yang dapat mempertemukan mereka itu. Nah kalau gitu bukankah ada usahanya dari manusia itu? Walaupun usaha yang hebat itu laki-laki, Kashmir ke Arafah lebih jauh dibandingkan Jeddah ke Arafah kan lebih jauh. Kalau gitu daya dan upaya laki-laki untuk mendapatkan pasangannya dia anjurkan untuk lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Tapi perempuan juga tidak tinggal diam kan. Nah kalau gitu bukankah begitulah usaha manusia? Maka kalau Allah menyatakan kami, maka kami melibatkan makhluk. Nah dalam persoalan ayat ini, kami telah menciptakan kalian. Ada persoalan penciptaan, kemudian Allah mengatakan kami. Kalau gitu kita terlibat ini nih. Dalam proses penciptaan manusia dan generasi berikutnya, kita ini dilibatkan. Bukan kemudian Allah sudah ngasih rezeki kepada saya, anak saya. Enggak gitu. Tapi anak kita yang saat ini kita lahirkan adalah anugerah Allah yang diupayakan oleh manusia. Ada upayanya. Enggak langsung dikasih oleh Allah. Ya, setidaknya pertama kita menikah. Kedua, kalau anakmu mau pinter, cerdas, bahkan bagaimana perilaku anakmu berikutnya, maka kami telah menciptakan anak manusia itu berasal dari saripati tanah. Yang dipahami oleh para ulama, anak kita itu tergantung apa yang kita makan. Ya, anak kita ini nih tergantung apa yang kita makan. Karena Allah menciptakannya dari tanah. Kalau gitu apa yang kita makan? Sehingga jangan nyalahkan Allah kalau ada perilaku dan kelakuan anak-anak yang tidak baik. Lantas menyalahkan manusia lingkungannya. Pertama yang disalahkan atau dipertanyakan, sayanya dulu, kitanya dulu. Dulu kita kira-kira makan apa ya, kok anak kayak begini nih. Gitu. Bukankah larangan rokok tuh, kalau ada yang lihat larangannya salah satunya, dilarang bagi wanita hamil karena secara uji klinis atau kedokteran dia bisa berpengaruh terhadap janin yang dikandung oleh seorang perempuan. Bukankah kalau ada seorang perempuan kemudian dia hamil, dia minum minuman keras,
dapat merusak perkembangan sang janin. Kalau gitu kita punya andil. Kalau minuman keras sudah mempengaruhi, makanan juga begitu. Makanya ketika punya anak sampai 3 kemudian konsultasi sama dokter, dokternya bilang, ibu kalau anaknya pengen pinter nih, cerdas otaknya, waktu hamil begini masih muda, banyakin makan ikan laut. Gitu. Ya konsumsi banyak ikan laut. Kenapa konsumsi banyak ikan laut? Karena ikan laut itu mengandung omega tinggi. Kalau mengandung omega tinggi, kemudian ibu makan ikan laut, ikan-ikanan, kemudian ibu konsumsi, maka bisa jadi akan berpengaruh terhadap perkembangan otak sang janin. Ntar bisa pinter nih dari sini, makan omega tinggi atau ikan-ikan laut. Maka saat itulah disuplai, makan ikan lagi. Bahkan sebenarnya sih nggak kepengen makan, kemudian alasannya ketika ngajak makan ikan laut atau seafood alasannya bawaan anak biar dikasih gitu. Ya, gitu pengen makan ikan bakar terus kemudian alasannya bawaan anak. Semua bawaan anak supaya memang dilakukan hal tersebut karena memang berpengaruh. Bahkan bukankah perintahnya kalau seorang istri itu hamil, sang suami harus menciptakan suasana rumah tangga yang tenang. Karena ini akan berdampak kepada ketenangan jiwa sang anak. Kalau sang suami itu melakukan penekanan, kemudian caci maki, hidup seorang perempuan hamil ini tidak dalam kondisi nyaman, maka dia akan melahirkan anak-anak yang penakut sebenarnya sih. Bahkan bisa dibuktikan ini terang di sini. Terus kemudian ada seorang ibu yang hamil, tiba-tiba lampu mati semua, gelapnya luar biasa. Maka sang janin dalam perut itu biasanya berontak dengan menendang katanya. Kenapa? Dia pun sadar atau dia pun sudah merasakan tadinya terang berubah menjadi gelap. Kalau gitu bukankah pengaruh kita orang-orang yang hidup di luar ini terhadap perkembangan anak itu sudah mempengaruhi kejiwaan anak? Maka benar Allah bilang kami menciptakan, kita ikut andil. Setidaknya dari sekarang atau bagi yang punya anak ini nih, makannya yang halal, yang baik. Karena dari yang halal yang baik akan melahirkan yang baik. Jangan menyalahkan istri itu, jangan menyalahkan lingkungan sebelumnya ketika ada kejadian kenakalan remaja. Maka kalau ada kenakalan remaja pertama yang pertanyakan aja, bapaknya dulu makan apa nih kira-kira? Gitu, bapaknya dulu. Kalau ternyata baik, baru cari lingkungan. Maka kata Nabi, seorang anak itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Entah dia mau menjadi majusikah atau nasranikah karena lingkungannya. Kalau gitu lingkungan juga berperan penuh. Sehingga selaku orang tua kadang-kadang kita khawatir dengan lingkungan yang tidak baik ini. Sehingga harus pindah dari tempat ini karena anak kita nggak bagus kalau tinggal di tempat ini. Bukankah itu dampak dan pengaruh? Kalau gitu kita terlibat ini. Sehingga jangan kemudian mengatakan, emang udah takdir Pak saya punya anak kayak begini. Belum begitu omongannya. Nanti dulu. Cek dulu apa yang kita makan, bagaimana lingkungannya. Baru kemudian terakhir sudah, mungkin ini ujian Allah. Terakhir. Ini orang ujian Allah udah pertama duluan. Emang udah diuji kayak begini Pak. Ntar dulu terakhir ini. Kalau si anak itu cacat secara fisik, orang bilang, Allah menguji saya. Ntar dulu. Coba cek dulu apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Sehingga perkembangannya seperti ini. Tapi kalau semua tidak ada rasanya semua bagus Pak. Baru kita bisa bilang ujian. Ini kita kalau udah ngomong selalu aja puncak kita ngomong selalu ujian, 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 ujian. Padahal kan pilihannya ada siksa. Pilihannya ada teguran. Pilihannya ada ujian. 3 pilihan. Tapi kalau kita ngomong cuma 1, selalu ujian, 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 ujian aja. Yang 2 nih kemana? Bisa jadi kita sakit itu bukan ujian sebenarnya sih. Siksa ke kita. Siksa. Bukan ujian. Apa yang kita rasakan mungkin saat ini dampak dari sekian tahun dulu. Makan gak bagus, hidup gak bagus. Sekarang sakit. Kemudian kita bilang, lagi diuji oleh Allah. Siapa yang nguji? Gitu. Kan ada ungkapan bilang begini. Ada orang sekolah enggak, ikut ikut testing enggak, bayaran enggak, daftar enggak, tiba-tiba ujian kan enggak ada. Orang sekolah tanpa daftar, tanpa ikut dalam pembelajaran
bikin tugas segala macam, nggak mungkin dia diuji. Itu kita juga begitu. Sholat enggak, puasa enggak, zakat pelit, sama tetangga berantem. Kemudian ketika sakit diuji, siapa yang nguji gitu loh. Nah kalau gitu bukankah itu merupakan dampak dari siksa kita sebenarnya sih? Tapi selalu saja kita pengennya rasa pembenaran diuji. Padahal boleh jadi sakit yang kita alami itu merupakan siksa. Boleh jadi itu teguran atau mungkin ujian. Siapa yang tahu? Ya cuman saya yang sakit. Orang nggak boleh nilai. Ada pengalaman ketika umroh terus kemudian ada orang bawa duit 600 US dollar. Di kantongnya tuh udah dibilangin kalau umrohan jangan bawa barang-barang berharga ya, gitu ya. Taruh aja simpan di hotel. Kalau mau bawa uang paling-paling cukuplah 50 atau 100 real, takutnya nanti mau beli jus atau segala macamnya. Tapi jangan bawa banyak-banyak. Bawa dia 600 US dollar. Tawaf, sa'i karena umroh. Begitu selesai tawaf dia nangis. Gitu. Kita pikir semua ketika dia nangis pada saat tawaf itu benar-benar dia merenungi dan benar-benar dia merasakan nikmatnya luar biasa. Enggak taunya pas begitu tanya, kenapa duit saya hilang Pak 600, dia nangis akhirnya tuh. Kita pikir nangisnya lagi doa. Pas begitu dia lapor, kita keliling uangnya 600 hilang, heboh. Lantas ada jamaah yang nyeletuk. Jangan-jangan pelit kali akhirnya disiksa di sini. Jangan-jangan pelit gitu. Kan adanya ini, kalau kita udah melakukan amal nih, kalau zaman saya kecil atau dulu tahun-tahun 2000-an, paling-paling yang mengetahui dan menilai amal kita 1 Allah, 2 malaikat, 3 kita sendiri. Kalau zaman sekarang udah 4. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kita sendiri, 4 netizen. Ya. Ini kan yang bakal nilai nih, gitu. Persoalan udah rampung dan udah selesai aja, netizennya belum kelar sampai sekarang itu tuh. Ya, itu mulut netizen lebih pedas dari cabe gitu. Ya, nah terus komentar luar biasa tuh. Akhirnya mulut netizen tadi, jangan-jangan pelit kali, makanya disiksa sekarang, hilang duitnya. Maka saya kumpulin sebelum sa'i, saya bilang gini, apa yang terjadi pada Bapak, silakan Bapak hitung sendiri ya. Saya nggak bisa bilang Bapak salah satunya, salah satu dari ini. Bapak aja yang ngitung. Tapi saya ngasih tahu kisi-kisinya. 1, kemungkinan Bapak di sini disiksa. Kemungkinan. Kenapa disiksa? Karena Bapak bawa barang atau segala sesuatu yang haram untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Jangan-jangan uang Bapak itu haram. Kalau uang bang Bapak pakai dari haram, siksa itu. Tapi kalau Anda ketika melaksanakan ibadah umroh setengahnya halal, setengahnya haram, maka karena masih ada yang halal, kemungkinan Bapak ditegur. Karena ada haramnya, ada halalnya. Kalau semuanya halal Pak, semuanya saya ngumpulin, hilang, diuji kalau gitu. Nah sekarang saya nggak pernah tahu, ketemu Bapak aja baru hari ini saya itu. 1 manasik, 2 melaksanakan ibadah umroh. Saya nggak tahu Bapak ini sedekah apa enggak. Sehingga kalau Bapak pikirkan, silakan nilai 3 tadi masukkan ke Bapak, saya nggak mau komentar. Cuman setidaknya 3 ini nih, kalau nggak disiksa karena semuanya haram, ditegur karena ada setengah halal setengah haram, atau kalau semuanya halal, ini Bapak sedang diuji oleh Allah. Silakan pikir sendiri aja, saya nggak mungkin. Sebab saya belum pernah ketemu sama Bapak, saya nggak pernah tahu, saya nggak boleh menilai sesuatu. Nah begitu. Kita tidak bisa menggila, cuman sekarang kita ini kalau udah hidup semuanya jadi wasit semua gitu ya. Seolah-olah kita ini paling benar, paling bagus, paling baik dan tidak ada sedikit pun cacat dalam diri kita itu. Sehingga kalau ada orang lain cacat atau melakukan kesalahan, habis kita terus. Meskipun orang itu sudah selesai dan meminta ampunan kepada Allah, rasanya kita nggak puas kalau sebelum kita jatuhkan betul-betul jatuh. Nah para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah menciptakan kalian semua, kita ikut andil kita ini nih ya. Jadi jangan salahkan anak dulu, jangan perkembangan mereka. Kedua, summa sawwarnakum, kemudian kami membentuk rupa kalian. Pertama ketika Allah menciptakan, kedua Allah membentuk rupa. Jadi bapak ibu yang pengen rupa kita ini model kayak begini nih, ya,
Saya kayak gini, Bapak Ibu kayak gini. Itu bukan kita yang pesen ini. Saya kalau bisa pesen sebelum lahir sih hidung pengen agak sedikit mancung. Gitu ya. Sebab kalau ngelihat itu makanya ya, kalau belajar bercermin itu kan gini. Kalau kita bercermin cuman cermin muka doang, wajah nih, kita lihat begini, sewajah doang, pasti ada nilai kekurangan. Ya, saya kalau ngaca terus kemudian cuman ngeliat muka doang, pengennya ini rasanya hidung agak kelebaran, kalau agak mancung aja kayaknya beneran dikit nih muka gitu. Tapi begitu mundur kacanya semua setubuh ngaca semua. Begitu lihat, emang pantas hidung model kayak begini, wong badannya kayak begini kok pantas sudah. Kalau gitu kita melihat sisi jelek itu kenapa? Karena parsial kita ini melihatnya. Coba kalau ngelihatnya semua, bukankah kita akan melihat itu sebuah keindahan dan itu sempurna dan memang segitu ukurannya. Jadi nilai jelek kita ini sebenarnya nggak ada yang jelek, cuman penilaian kita terhadap sesuatu kita nilai parsial, itu jeleknya. Ketika melihat sesuatu itu kecil, itu jelek. Tapi kalau melihat melebar, itu bagus. Kalau ngelihat ada di padang savana yang luas, kemudian ada seekor kijang dikejar-kejar harimau, akhirnya tertangkap, dicabik-cabik. Atau ada seekor kelinci, kemudian lari ditangkap oleh seekor elang, dicabik-cabik untuk dimakan. Pada saat kita ngelihat dimakannya, dicabik-cabiknya kan kita kesian. Ya, rasanya kok hukum kayak begitu. Dimakan dia, mati dia. Tapi kalau melihat sesuatu secara universal, emang benar mesti begitu. Sebab harus ada predatornya. Sebab kalau tidak ada predatornya, ini siapa yang mengendalikan kayak begini? Maka kalau tidak terkendali, bukankah mereka juga akan kesulitan untuk makan? Maka kalau gitu mesti ada penyeimbang. Kalau ngelihat begitu, bukankah hukum alam ini seimbang? Harus ada kematian, gak mungkin hidup terus. Walaupun barusan kita dengar ada kematian, kita sedih. Tapi memang harus ada kematian itu. Kenapa? Kalau tidak ada kematian, berapa jumlah manusia yang akan hidup di dunia ini nih? Bukankah kita kesulitan? Ada satu tempat ketika saya belum pernah, tapi ngeliat di YouTube ataupun tampilannya, Hong Kong. Hong Kong itu sudah tempatnya kecil, penduduknya luar biasa padatnya. Sampai kemudian mereka harus bikin seperti apartemen. Dan orang nyewa mahal cuman buat tiduran doang. Ada satu ranjang selesai, makan di luar. Cuman segitu hanya untuk tidur. Bukankah itu sudah padatnya penduduk luar biasa sehingga bergerak pun susah. Akhirnya manusia mirip binatang disebabkan karena tidur ditumpuk-tumpuk dan tidak ada penyegaran sama sekali. Kenapa? Karena kelebihan beban sudah. Kalau gitu Allah menciptakan kalian dan membentuk rupanya kehendak Allah. Nah, kalau Allah sudah berkehendak membentuk rupa kita ini Pak, Ibu, kalau kita sebel sama orang, ada benci itu ada, ya. Suka itu ada, ya. Manusiawi kalau kita suka dan kita benci, manusiawi. Makanya ada pandangan agama, sukalah kamu karena Allah, bencilah kamu karena Allah. Kan ada suka dan benci itu. Sehingga nggak salah rasanya atau kurang tepat kalau kita dilarang untuk membenci. Ada benci itu. Boleh, cuman menempatkan kebencian itu yang harusnya proporsional. Bencinya proporsional. Bukankah Nabi Musa alaihissalam marah luar biasa ketika dia melihat umatnya pada saat ditinggalkan cuman 40 hari saja, awalnya menyembah Allah berubah menjadi menyembah berhala. Pulang Nabi Musa marahnya luar biasa. Sampai Nabi Harun diangkat kepalanya, marahnya luar biasa, dilemparkan lauk-lauknya. Bukankah itu kebencian? Bukankah itu kemarahan? Kenapa? Karena baru ditinggal 40 hari aja nyembahnya udah bukan Allah lagi. Wajar kalau kita pulang dalam kondisi capek, ngelihat rumah berantakan, marah, boleh. Karena manusia senang kepada kerapihan. Wajar kalau kita marah ketika anak tidak melaksanakan nilai-nilai ibadah ataupun di rumah, wajar. Kalau gitu harus marah, harus benci, harus, tapi proporsional. Kalau kita benci kepada seseorang, nggak suka kepada seseorang, yang kita benci kelakuannya bukan fisiknya. Ya, ini tolong dicatat nih. Yang kita benci adalah kelakuannya, bukan fisiknya. Ini kita menggunakan media sosial udah kebablasan. Kita benci kepada seseorang, kita bikin meme orang itu, yang jeleknya kayak apa?
Bahkan kita cari foto-fotonya yang jelek, bukan foto-fotonya yang bagus. Padahal orang itu kalau difoto macam-macam. Jangankan orang itu. Bapak lihat galeri kita ini kalau udah foto. Suatu masa ketika difoto kan ada juga bagian wajah kita yang nggak enak dilihat sebenarnya sih. Makanya kalau udah ngelihat foto bareng-bareng nih, begitu foto bareng-bareng, coba lihat dulu. Begitu dilihat, dicek handphonenya. Nggak orang lain yang dilihat dia di sini. Udah bagus. Karena dia sendiri, kalau orang lain sih bodo amat, yang penting foto saya bagus, kelar udah. Bukankah kita seneng tampilan kita yang bagus, sehingga pas begitu dilihat, merem begini, ulang. Kita aja nggak mau foto merem itu tuh. Ya gitu, yang kita lihat kalau sudah foto grup atau rame-rame, yang di zoom cuman kita doang. Orang lain sih bodo amat, mau merem kek, mau enggak kek. Yang penting tampilan kita bagus, oke yang ini aja. Kalau gitu kita wajah jelek ataupun tidak nyaman saja, kita nggak mau upload dan nggak kepengen orang lain tahu. Sementara kita nyari orang dengan gambar yang jelek-jelek, gitu ya. Ada foto dia yang ganteng, ada foto dia yang bagus, kita nggak mau nampilkan. Tapi foto dia mungkin lagi tidur, lagi jelek, lagi merem, itu yang kita tampilkan di media sosial itu. Kalau gitu Allah menciptakan kalian dan membentuk rupa kalian, Allah yang pengen dan itu indah. Sehingga kalau kita nggak suka lah pada programnya, nggak suka lah pada kelakuannya, ya nggak suka lah pada gaya bicaranya. Tapi jangan menampilkan wajah orang yang jelek-jelek. Kenapa? Kami yang menciptakan. Sehingga kalau kamu tampilkan sehingga orang membuli dan menjelekkan, sama saja secara tidak langsung kamu menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menciptakan kalian, kemudian membentuk rupa kalian, kemudian kami perintahkan kepada malaikat untuk sujudlah kamu kepada Adam. Sujud. Bapak, Ibu yang saya hormati, poin ketiga, sujud. Allah perintahkan manusia untuk sujud kepada Allah menciptakan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud. Sujud itu penghormatan, kata para ulama. Sehingga jangan dianggap semua sujud adalah penyembahan. Sekali lagi ya. Allah perintahkan malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Berikan dia penghormatan kepada Adam. Sujud kamu, sujudnya penghormatan. Sehingga tidak semua sujud itu adalah penyembahan. Gitu kesimpulannya. Sehingga ada beberapa hari yang lalu, kemudian ada acara pernikahan. Adatnya adat Jawa. Lantas kemudian ada agenda sungkeman pengantin laki-laki kepada kedua orang tua, adat Jawa namanya juga. Sungkemanlah dia, cium kaki ibunya. Lantas ada yang protes, nggak boleh itu. Kenapa? Yang namanya sujud cuma buat Allah, bukan buat orang tua. Ibadah itu cuma kepada Allah. Maka rasanya pandangan orang ini terlalu sempit gitu. Kenapa terlalu sempit? Karena tidak semua sujud itu penghambaan. Kalau semua sujud penghambaan, rasanya mustahil Allah perintahkan malaikat sujudlah kepada Adam. Gak mungkin. Karena sujud itu hanya milik Allah. Tapi kenapa Allah memerintahkan sujud kepada Adam? Karena perintah itu hormati dia. Caranya macam-macam. Penghormatan bisa macam-macam. Ada tentara ketemu dengan tentara, dia hormat begini. Ya, ada orang Jepang katanya ketemu bungkukan badan. Ini kalau kita di Jepang itu kemudian hormat dengan cara bungkukan badan, orang ini datang pasti dibilang kafir lagi tuh. Kenapa? Ruku cuman kepada Allah bukan kepada orang, bisa jadi gitu tuh. Ya itu kan cara penghormatan aja, hormat itu bisa beda-beda. Termasuk melakukan sujud. Sujud itu bukan penghambaan ataupun menganggap dia sebagai Tuhan, penghormatan. Bahkan kita bisa sujud kepada Allah tanpa harus meletakkan kepala kita ke bawah. Bisa sujud. Ada orang tua kita yang udah pakai kursi nih. Kalau melaksanakan sholat pakai kursi, sujudnya nempel nggak kira-kira? Nggak nempel, cuman begini aja kok. Gitu. Tapi dia sudah, inilah sujud kami kepada Allah. Kalau gitu sujud itu bisa biarnai macam-macam, bukan karena gerakannya. Sebab yang namanya ibadah dan keyakinan itu adalah hati dan keyakinan manusia. Gerakannya bisa beda-beda. Maka kami perintahkan Adam untuk sujud, malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya penghormatan. Bukan sujud dalam pengertian penghambaan.
Sehingga ada budaya untuk sungkeman nggak apa-apa. Oh, namanya penghormatan buat orang tua kok gitu. Sedangkan ibadahnya ya orang tuanya, ya anaknya, ya nyembahnya kepada Allah. Maka sujudlah, langsung sujud. Makanya akhirnya ulama menyimpulkan gini. Kalau ada perintah Allah kepada manusia, perintahnya laksanakan segera, jangan mikir-mikir. Ya, sekali lagi nih konsepnya. Kalau ada perintah Allah kepada kita, laksanakan saja perintah itu. Nggak usah mikir kenapanya. Dah, langsung. Kenapa? Karena Allah perintahkan sujudlah kalian wahai malaikat, maka sujudlah malaikat itu. Sujud semuanya udah. Tandanya seketika, jangan mikir. Berbeda dengan iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah, dia komentar atau berpikir mempertimbangkan persoalan itu terlebih dahulu. Sujudannya udah. Maka dikenallah dalam agama Islam sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan aja. Meskipun secara logika bertentangan. Secara logika bertentangan. Dalam mazhabnya, dalam hampir semua mazhab, kalau bapak ibu kemudian sudah berwudu terus kemudian kentut, maka kentut menyebabkan batalnya wudu. Kalau kamu mau sholat setelah kentut, wudu lah. Caranya basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Selesai. Tempat kentutnya bukankah nggak disebutkan? Nggak ada perintah kalau kamu kentut cebok ya, kan enggak. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki sampai dengan mata kaki. Kan nggak ada kaitannya dengan sumber keluarnya. Yang salah yang di belakang, kenapa muka yang mesti dibasuh? Logika nggak nyambung. Tapi ini perintah Allah. Iya, saya kerjain aja udah. Sami'na wa ata'na. Kalau kamu tidak dapat air, sudah kamu cari debu saja. Kemudian debu itu usapkan ke muka, usapkan ke tangan. Maka kalau kamu mengusapkan debu ke muka dengan ke tangan, kamu telah bersih dan suci. Dibilangnya bersih. Logika mana yang menyatakan debu diusap ke muka bersih? Kan nggak ada, kotor itu. Walaupun debunya memang debu yang nempel-nempel gini nih, gitu itu yang sudah nempel di tembok, asal jangan di kaca katanya. Tembok boleh. Itu untuk bertayamum, bukan afdol kalau seandainya orang tayamum kemudian di truk proyek. Bukan afdol itu. Pengen afdol tayamum terus kemudian begitu truk proyek berhenti tayamum di situ. Itu macemung namanya dalam bahasa Betawinya. Yang bersih aja udah. Dengan begitu kalian menjadi suci dan bersih. Logika mana? Debu ditaruh ke muka, debu ditaruh ke tangan, bersih. Tapi karena Allah memerintahkan demikian, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka orang yang mengerjakan perintah Allah seketika, maka ulama menyimpulkan begitulah gaya ibadahnya malaikat, begitu dapat perintah dikerjakan tanpa pikir panjang. Beda dengan iblis, mereka tidak mau sujud dan termasuk orang yang tidak sujud. Termasuk kelompok yang tidak sujud. Kelompok yang tidak sujud. Bapak Ibu, terjemah yang saya pakai, dia tidak termasuk mereka atau orang-orang yang sujud. Ulama menyimpulkan gini, kenapa Allah tidak bilang mereka tidak sujud? Tapi disebutnya iblis termasuk golongan yang tidak sujud. Padahal iblis itu cuma satu loh katanya. Makanya Bapak Ibu kalau cari kata iblis, itu kata iblis dalam Quran cuma dibentuk satu aja udah, iblis. Nggak ada kata banyak dari iblis, jamak iblis nggak ada. Tapi kalau Bapak nyari kata setan, setan ditemukan, singlenya ada, jamaknya ada. Singlenya syaiton. Jamaknya syayatin. Setan-setan. Setan diperkenalkan ada bentuk singlenya, setan juga diperkenalkan ada bentuk jamaknya. Tapi cari iblis. Nggak ada bentuk singlenya, nggak ada bentuk jamaknya. Iblis begitu aja. Sementara ulama bilang iblis itu sebelum dia durhaka kepada Allah. Kata sementara ulama dalam tafsir yang saya koleksi. Iblis itu namanya bukan iblis katanya. Iblis itu pertama namanya Azazil. Bisa dilihat di tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Sebelum dia ini durhaka kepada Allah namanya bukan iblis, Azazil.
Tapi begitu dia durhaka kepada Allah karena dia tidak mau sujud, maka Allah merubah namanya menjadi iblis. Iblis katanya adalah yang putus harapannya selama-lamanya. Kalau gitu dari makna ini kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa iblis itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah untuk selama-lamanya karena Allah merubahnya menjadi nama iblis. Iblisnya cuma satu, tapi coba lihat terjemahnya. Dia termasuk golongan yang tidak mau sujud. Disebutnya golongan loh. Padahal cuma satu. Mestinya kalimatnya begini. Iblis termasuk yang tidak sujud kepada Allah. Kan cuma satu. Kenapa Allah menyebut golongan orang-orang yang tidak sujud? Bapak, Ibu, kita ulama mencermati begini dan saya setuju bilang begini. Kenapa Allah menunjukkan golongan? Kalau menyebut golongan berarti dia sudah mantap dalam tempat tersebut. Itu golongan. Tapi kalau sendiri dia belum mantap dalam hal tersebut. Contohnya begini. Dia sujud. Dia sujud sendiri sujudnya. Belum tentu mantap sujudnya itu dan termasuk orang yang ahli sujud. Tapi kalau kita sebut dia termasuk golongan orang-orang yang sujud, berarti dia ada dalam sebuah golongan yang sudah mantap rasa sujudnya, termasuk golongan. Maka kita pun Bapak Ibu sadar atau tidak, kalau kita berdoa, kita nggak minta singlenya. Maka kita mintanya, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Kita bilangnya mintanya masuk golongan orang-orang yang sabar. Bukan jadikanlah aku orang yang sabar, tapi masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Bahkan kalau seandainya kita membaca doa tahajud itu, ada masukkanlah aku ke golongan orang-orang yang engkau bukakan rahmat. Kita mintanya golongan. Kenapa? Kalau golongan kan mantep. Sebagaimana Bapak Ibu melaksanakan sholat di rumah sendiri, bagus. Tapi bukankah Bapak Ibu masuk ke tempat ini menceburkan diri dalam jamaah? Bukankah itu lebih bagus? Sehingga kalau gitu menunjukkan kemantapan orang itu dalam sebuah persoalan. Dia termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dia termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Bukankah itu kemantapan? Orangnya cuma satu. Makanya disebutkan apa? Iblis termasuk golongan yang tidak sujud. Walaupun sendirian dimasukkan oleh Allah dalam golongan. Karena mantapnya dia tidak mau sujud kepada Allah itu. Sebagaimana lagi-lagi saya ulang. Kalau kita menyebutkan, ya Allah masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang bertobat. Kalau gitu tobatnya mantap itu. Kalau masuk dalam golongan. Semua kita sadar atau tidak. Dalam doa kita ada ungkapan, masukkanlah aku ke dalam golongan sabarkah itu, masukkan aku dalam golongan orang-orang yang bertakwakah itu, masukkan aku dalam golongan orang-orang yang sholatkah itu. Semua kita mintanya golongan untuk menunjukkan rasa mantap kita dalam persoalan tersebut. Boleh kita bilang jadikan aku orang yang sujud, bisa. Tapi kalau kita bilang masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sujud, akan jauh lebih mantap dibandingkan kita mengatakan jadikan aku orang yang sujud kepadamu. Maka untuk menunjukkan kedurhakaan iblis yang luar biasa, Allah menyebut dan iblis masuk dalam golongan orang-orang yang tidak sujud. Mantapnya luar biasa. Nah, ini sekelumit ayat. Pertama, ketika Allah menceritakan kepada Nabi Adam alaihissalam atau kepada kita, beginilah awalnya Allah menciptakan manusia. Sehingga satu, kita ikut andil. Dua, kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan ngeledek wajahnya atau penampilannya. Saya nggak suka dengan akhlaknya, perilakunya, programnya atau segala macamnya. Boleh. Tapi kalau wajah atau fisik jangan. Kenapa? Karena Allah menetapkan fisik kita begini. Sama dengan kalau kita menghina manusia, menghina ketetapan Allah itu. Demikian, insya Allah berikutnya Allah bertanya kepada malaikat, qala ma manaka alla tasjud iz amartuk ana khairum minhu. Begitu jawaban iblisnya. Kita lanjutkan pada diskusi yang berikutnya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi memberikan penjelasan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kajian yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya sampai dengan selesai nanti. Sebelum berakhir silahkan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan kita diskusikan, mangga. Ada Pak Ramlan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, pertama ketika Allah melibatkan makhluk, boleh jadi alasannya supaya Allah tidak disalahkan. Saya tidak ingin menyalahkan pandangan tersebut. Kenapa? Karena semua manusia terhadap ayat itu dugaan. Ya, dugaan. Kita menduganya demikian. Makanya sampai ada ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Ada yang sudah jelas dan ada yang butuh penafsiran. Sehingga rata-rata dan kebanyakan ayat itu dugaan manusia terhadap ayat. Sehingga akhirnya ketika kenapa Allah melibatkan manusia? Supaya Allah tidak disalahkan. Saya nggak ingin menyalahkan itu. Walaupun ada ulama yang berpandangan kenapa Allah melibatkan manusia? Enggak, Allah aja sendiri, padahal bukankah Allah Maha Kuasa? Karena Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang bebas katanya. Itu juga salah satu jawaban. Sehingga di kebebasan dia diikutsertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa kebebasan, maka Allah pasti tidak akan mengikutkan kita serta dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Dugaan-dugaan itu bisa benar. Makanya kenapa banyak buku-buku tafsir? Karena buku-buku tafsir itu muncul disebabkan karena pikiran-pikiran ulama yang dituangkan. Ada yang karena bahasanya saja, ada yang ngelihat mungkin dari ilmu dan teknologinya, ada sekedar berpikiran saja. Wallahu alam, semua bisa mengandung kebenaran. Makanya ulama tafsir kalau sudah menjelaskan tentang tafsirnya ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Kedua berkaitan dengan hadis sholat syuruk. Adakah hadis pelaksanaan sahihkah hadis syuruk itu? Setahu saya sih memang jajaran hadis ini tidak termasuk hadis sahih. Karena ulama tidak memasukkannya dalam sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau rawatib iya, gitu. Tidak bisa disangkal. Nabi tanya, sholat apa yang terbaik setelah sholat fardu? Sholat yang menyertainya, semua sama itu. Tapi berkaitan dengan sholat syuruk ini, ulama tidak memasukkannya dalam jajaran hadis sahih, tapi bukan pula doif. Ya, sehingga setidaknya ada ulama yang menganjurkan silakan kerjakan. Walaupun dia tidak termasuk jajaran sahih, dia sama dengan kita melaksanakan sholat arba'in ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Enggak sahih, tapi mau melaksanakannya boleh. Sehingga ada ulama yang kalau tidak tidak sahih, tapi turun derajatnya untuk fadhailul amal boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh dikatakan inilah yang terbaik. Sehingga kalaupun ada meninggalkannya boleh-boleh saja. Terus kaitannya pahalanya bagus Pak, luar biasa. Kalau ada orang habis subuh kemudian dia zikir di masjid, kemudian dia laksanakan sholat syuruknya, maka dia bagaikan melaksanakan ibadah umroh sempurna. Kan bagusnya luar biasa loh Pak. Saya mau bilang Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mengandalkan sholat syuruk ini berkaitan dengan pahalanya besar dan bagus. Saya mau bilang ke Bapak Ibu, enggak ada sholat sunnah atau sholat apapun yang dikasih pahala sedikit. Gitu. Kalau kita mau melaksanakan itu karena pahalanya, semua sholat pahalanya pasti gede. Nggak ada. Kalau ada orang melaksanakan 2 rakaat sholat fajar, rokaatanil fajri, khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa sholat fajar itu lebih baik daripada dunia
dan seisinya, kan bagus. Kenapa sih semua pahala besar termasuk umroh sempurna sampai 3 kali? Karena kalau dikasih pahalanya kecil dan sedikit, nggak bakal dikerjain itu. 2 rakaat fajar itu pahalanya kami akan berikan kepada pelakunya seperti telur cicak. Nggak ada ngerjain gitu itu. Wong telur cicak buat apa diuber-uber gitu kan? Kadang-kadang kita nguber-nguber dari rumah berangkat ke sini nih sebelum azan supaya dapat qobliyahannya, tahiyatul masjidnya dan segala macamnya. Nguber-nguber. Karena pahala besar luar biasa. Makanya ada nggak sih sholat ataupun ibadah yang dikasih nilai kecil? Nggak ada. Semuanya pasti besar. Sama dengan itu. Nggak ada yang kecil. Jadi kalau nguber pahalanya besar, salah. Karena semua pahala pasti besar. Cuman kalau saya melaksanakan kira-kira ada nggak perintahnya Pak? Ada, saya kerjain. Selesai sudah. Persoalan pahalanya, wallahu a'lam. Semua pahala besar, semua siksa juga pedih. Nggak ada siksa yang enteng. Orang ditanya, ya Rasul kalau nanti masuk neraka kira-kira paling ringannya gimana? Gini, seperti bara api yang kecil, kemudian kamu injek itu, kepalamu yang mendidih. Ada nggak ringannya? Nggak ada. Gitu, nggak ada orang pas kena, nanti kamu akan direbus dimasukkan ke dalam neraka yang panasnya anget-anget kuku. Wah, nggak ada begitu. Kita semua pasti pengen di neraka semua kalau model kayak begitu sih. Sehingga kalau gitu semuanya siksa itu pedih, semua pahala itu besar. Jadi saya termasuk pelakunya. Begitu kurang lebih. Bukan karena ada lebih hebat daripada umroh. Pak umroh sempurna. Bahkan saya mau tambahkan. Ada sementara pengamalnya bilang kalau kamu zikir di masjid kemudian sampai waktu matahari terbit, kemudian kamu sholat dapat pahala itu. Tapi suruk atau sholat ini tidak bisa dikerjakan kecuali di masjid. Gitu. Kalau pulang ke rumah bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalilnya di masjid. Gitu. Ada yang bilang begitu. Saya berpendapat suruk itu tidak harus di masjid. Kenapa? Memahami kata masjid bangunan begini nih. Terlalu sederhana. Karena Nabi bilangnya begini. Ju'ilatil ardu masjidan. Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid. Bumi sebagai masjid. Cuman kalau kita memahami masjid, ya ini masjid. Di luar bukan masjid. Kenapa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid? Atau Nabi bilang Allah menjadikan bagi aku bumi ini sebagai masjid. Karena orang-orang dulu Yahudi sama Nasrani kalau ibadah harus ada bangunannya. Harus ada gerejanya, harus ada tempatnya, baru dinamakan ibadah. Sementara di luar mereka nggak bisa. Sementara kita, kata Nabi, mau kamu beribadah dimanapun, di rumah, di padang pasir dan segala macamnya, kamu bisa melaksanakan ibadah. Karena semua dijadikan masjid. Maka ada ulama yang bilang nggak harus masjid. Nabi di masjid Pak, nggak pernah di mana-mana. Wong sebelah rumahnya kok. Ya, sebelahnya rumahnya, beliau nggak pulang, pantes. Kalau kita saat ini susah melakukannya, apalagi mungkin berkaitan dengan pekerjaan dan segala macamnya, harus pulang, ganti baju dan segala macamnya. Kalau zaman dulu selesai sampai dengan matahari terbit semua begitu. Wong kerjaannya semua sama kok. Sekarang nih, kalau zaman sekarang kan jam 4:08 nih azannya. Di tempat saya nggak selama ini nih, kita kasih waktunya 5 menit. Kalau di sini kan 10 menit, kita 5 menit. Kenapa? Karena ada yang bilang begini, Pak, kalau sekarang ini malam kayak begini jam 4:10, saya sholat begini di masjid agak lama juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah sholat subuhnya jam 4, azannya jam 4:45. Dikerjakannya jam 5. Saya kerepotan berangkat ngantor Pak. Gitu. Makanya ada kalau udah sholat jam 4 kurang 5 menit nih, baru jam 5 kurang 5 menit, ada makmum yang bilang, Ustadz, ayatnya jangan panjang-panjang, kita mau kerja, gitu. Ya, dan itu harus dipahami. Sehingga kalau gitu suruk tidak harus di masjid. Kenapa? Karena rumah pun dijadikan masjid. Sehingga kalau saya pulang karena harus ngurusin anak-anak dan segala macamnya, mau suruk di rumah. Karena yang terpenting matahari terbitnya bukan masjidnya, masjid bukan syaratnya. Begitu yang saya anut pandangannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan.
Iya. Penjelasan detailnya seperti apa? Apakah membentuk itu Allah membentuk mata, dan seterusnya? Bahkan ada cerita ulama yang ceritanya ini berdasarkan hadis atau bukan, setan itu mengganggu saat Allah membentuk. Mohon penjelasannya yang seperti apa? Baik. Kata mencipta dalam bahasa Arab dilukis dengan kata khalaqo. Walaqad khalaqnakum. Maka semua terjemahannya pencipta. Setahu saya kata khalaqo mencipta itu menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan nilainya luar biasa. Itu kata mencipta. Ya. Tidak ada menjadi ada, dan yang dilakukan itu luar biasa membuat decak kagum manusia. Itu kata khalaqo, mencipta. Maka Allah menciptakan manusia asalnya enggak ada, kemudian dijadikan ada oleh Allah. Dan satu masa dia tidak ada lagi, sudah selesai. Itu kata khalaqo. Jadi menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tanpa ada contoh dan segala macamnya. Maka saya pernah bilang kata khalaqo kalau gitu cuma milik Allah, bukan milik manusia. Maka nggak boleh manusia bilang mencipta. Kan kita musik ciptaan si anu, ini ciptaan si ini. Bahkan kita punya hak cipta. Maka cipta nggak ada, cuma Allah yang bisa mencipta. Karena tidak ada menjadi ada dan mengagumkan. Sementara lagu kan ciptaan karena memang awalnya belum ada, Pak. Ada awalnya. Awalnya Allah anugerahkan inspirasi, jadi lagu itu. Maaf ya kalau saya menyebut nama, saya mengikuti bagaimana Rhoma Irama itu dia membuat lagu. Di rumahnya, studionya, ada semacam goa. Pohon besar, dalamnya goa. Dibikin oleh dia kayak goa, mirip goa gitu. Terus ketika ada reporter yang tanya, ini buat apa? Saya kalau kesini itu, kemudian saya sholat duduk gitu, merenung. Dari situ suka ada hasil karya gitu. Dia buat gitu. Kalau gitu dari situ upayanya merenung, Allah memberikan inspirasi. Kalau gitu ciptaan itu bukan cipta asli. Karena Allah menganugerahkan kejadian fenomena alam dibikin lagu, rasa senang dibikin lagu, Allah yang menganugerahkan. Jadi cipta adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan itu hanya Allah. Manusia hanya menggubah. Ya. Nah, saya tidak pernah tahu ada hadis bahwa setan mengganggu Allah pada saat Allah mencipta. Saya nggak tahu. Tapi kalau mencipta, begitu kenyataannya. Kalau membentuk, sudah ada dia. Maka berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Maka disitulah sawwaro atau ja'ala katanya. Membentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sudah ada dia. Kemudian mungkin kalau kita bilang manusia ada matanya, tangannya dan segala macamnya. Dari tanah maka dibentuklah ada bata dan segala macamnya, batu bata. Itu namanya sawwaro dengan ja'ala. Katanya begitu kurang lebih. Kalau ja'ala merubah bentuknya, sawwaro menjadikan indahnya bentuk tersebut. Wallahu a'lam. Setahu saya begitu. Ya, jadi hak cipta cuma milik Allah, nggak ada hak cipta manusia. Begitu kurang lebih. Ya, dan mengagumkan luar biasa gitu. Baik, rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan yang sumbernya dari saya pastinya, bukan dari ayat Al-Quran dan dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.